Berikut profil dan sepak terjang Giri Suprabdiono, Direktur Sosialisasi Kampanye Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masuk dalam daftar 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Giri yang telah mengabdi di KPK selama 16 tahun ini mengaku heran saat dirinya dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Pasalnya, Giri adalah pengajar wawasan kebangsaan yang rutin menjadi narasumber di berbagai sekolah, kampus, hingga lembaga negara. Bahkan, Giri pernah menerima penghargaan sebagai lulusan terbaik dalam pelatihan Kepemimpinan Nasional 2, Angkatan 17, di LAN. Untuk itu, sejak awal ia menyatakan bahwa asesmen sebagai syarat ahli status menjadi ASN ini dipenuhi dengan kejanggalan. Terlebih, sebagian besar dari pegawai yang tidak lolos TWK tengah menangani kasus-kasus korupsi yang besar. Lantas, siapakah sosok Giri dan bagaimana sepak terjangnya? Berikut rangkuman mengenai sosok Giri Suprabdiono dari tribunnews.com yang dikutip dari berbagai sumber. Giri lahir di Ponorogo pada tanggal 9 Juli 1974. Pernah menjabat sebagai koordinator kerjasama internasional pada Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi PJ KAKI KPK. Ia juga pernah menjadi Direktur Gratifikasi. Sebelum meniti karir di KPK, Giri pernah menjadi National Management Consultant di Bappenas UNDP. Dalam dunia akademik, Giri mengenyam pendidikan sarjana di Teknik Perencanaan Kota Institut Teknologi Bandung atau ITB pada tahun 1999. Setelahnya, gelar master ia peroleh dari University of Rotterdam pada tahun 2001 dengan jurusan International Institute to Social Studies Erasmus. Kini, karir Giri di KPK sudah memasuki tahun ke-16. Karena itu, ketika dinyatakan tidak lolos, dia mengaku heran. Dia pun meyakini ke-75 nama termasuk dirinya sudah tidak diinginkan lagi berada di KPK. Sebagai Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Giri pernah mencatatkan prestasi yang membanggakan. Pada Desember 2020, dia mendapatkan penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara atau LAN sebagai peserta diklat tim terbaik bersama dengan direktur seluruh lembaga. Senada dengan Giri, mantan juru bicara KPK Febri Diansah juga membenarkan kabar penghargaan yang diraihnya. Dalam sebuah cuitan pada 11 Mei yang lalu, Febri menjamin sosok Giri adalah satu dari berbagai pegawai KPK yang berintegrasi. Bahkan tidak hanya meraih penghargaan. Febri mengaku Giri adalah pengajar dan sering menjadi narasumber tentang wawasan kebangsaan dan anti korupsi di berbagai institusi. Di antaranya di Sekolah Komando Angkatan Darat atau Seskowat, Sekolah Pimpinan atau Sespim Polri, serta di Badan Intelijen Negara atau BIN dan Institut Teknologi Bandung. Saat menjabat menjadi Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pelayanan Masyarakat KPK, Giri Suprabdiono mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK periode 2019 sampai dengan 2023. Ini adalah kali kedua Giri mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Pada 2014 yang lalu, Giri mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK dan masuk dalam 19 besar. Namun saat itu ia tidak terpilih. Kendati demikian, Giri tidak pernah patah arang. Sebab katanya, pada prinsipnya pemberantasan korupsi itu menjadi kewajiban setiap warga negara. Giri Suprabdiono menilai pertanyaan-pertanyaan seputar isu sensitif dalam tes wawasan kebangsaan sangatlah keterlaluan. Giri sendiri mengetahui itu dari rekan-rekannya yang menceritakan soal pertanyaan tersebut. Menurutnya, pertanyaan-pertanyaan itu tidak selayaknya untuk ditanyakan. Lebih lanjut, dirinya mengaku penasaran indikator apa yang membuat dirinya gagal dalam TWK. Pasalnya, berkaca pada tes-tes yang lain seperti tes Capim KPK hingga tes Deputi, Giri mengaku selalu lolos.
Giri Suprabdiono mengaku siap menerima tantangan debat terbuka mengenai wawasan kebangsaan dengan Ketua KPK, Firly Bahuri. Adapun tantangan tersebut dilontarkan oleh akun Twitter Nepi Laksmus pada Sabtu 29 Mei malam hari. Kemudian, melalui akun Twitternya, mantan juru bicara KPK Febri Diansah menanyakan kesediaan Giri menerima tantangan tersebut. Giri pun mengaku siap dan menerima tantangan tersebut. Bahkan, ia pun memberikan ide bagi yang kalah untuk mundur dari jabatannya. Menanggapi Giri, Febri pun menyambut dengan baik adanya tantangan debat tersebut. Sebab menurut Giri, debat tersebut perlu diwujudkan dalam forum terbuka agar publik tahu dan mengetahui siapa yang lebih paham soal wawasan kebangsaan.